bener Pak, katanya ada dana 50 juta. Itu banyak loh Pak, katanya buat dusun-dusun. Bantul punya 933 dusun. 933 dusun. Kali 50 juta sama dengan 46,5 miliar. 46,5 miliar. Ya. Ini rencananya terus secara teknisnya seperti apa Pak? Kelurahan membagi ke seluruh dusun yang ada di kelurahan itu secara adil masing-masing 50 juta. 50 juta itu digunakan untuk posyandu, untuk pengelolaan sampah, dan peningkatan PAUD. Kita tidak begitu memerlukan namanya TPA Piungan itu. Kalau pemilahan itu sejak dari rumah tangga. Katanya ada dana 50 juta. Jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Langsung saya konfirmasi dengan beliau Bapak Halim. Pak, bener Pak, katanya ada dana 50 juta. Itu banyak loh Pak, katanya buat dusun-dusun. Ya, bener. Setiap dusun 50 juta. Waduh, ini luar biasa. Sebenarnya ini dalam rangka apa Pak? Ya, kita ingin dusun-dusun itu segera tumbuh, bangkit untuk mengatasi masalah-masalahnya. Di antaranya masalah sampah. Kedua, masalah stunting, angka kematian ibu, angka kematian balita, dan posyandu. Dan juga PAUD. Jadi 50 juta itu digunakan untuk posyandu, untuk pengelolaan sampah, dan peningkatan PAUD. Oh, jadi tiga hal ini yang sangat disoroti. Tapi memang dalam posyandu tadi ada untuk mencegah stunting, ada untuk hal-hal yang lain yang tadi Bapak sebutkan ya. Dan ini untuk dusun yang ada di Bantul begitu Pak? Iya, Bantul punya 933 dusun. 933 dusun. Kali 50 juta sama dengan 46,5 miliar. 46,5 miliar. Iya. Ini rencananya terus secara teknisnya seperti apa Pak akan di? Jadi dari kabupaten mentransfer ke kelurahan, kelurahan membagi ke seluruh dusun yang ada di kelurahan itu secara adil masing-masing 50 juta. Namanya P2BMP. P2BMP. Yang adalah? Ya, program pemberdayaan masyarakat berbasis padukuhan. Oh. Ya. Program ini sesungguhnya untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah. Jadi sebelumnya kan ada namanya BKK, Bantuan Keuangan Khusus. Bantuan Keuangan Khusus setelah kita evaluasi, itu terjadi ketimpangan antar kelurahan. Ada kelurahan yang dapat banyak sekali, sampai miliaran. Ada yang hanya 235 juta. BKK, Bantuan Keuangan Khusus. Nah, ini tidak boleh terus-menerus terjadi atau harus ada pengaturan lebih lanjut agar setiap kelurahan itu secara proporsional, secara adil itu mendapatkan bantuan dari kabupaten. Jangan yang dapat, yang tidak gitu kan. Karena APBD itu punya fungsi namanya fungsi distribusi. Fungsi distribusi itu mengutamakan keadilan dan kepatutan. Karena yang membayar pajak, membayar retribusi itu kan seluruh warga Bantul. Maka uang Bantul, APBD itu tidak boleh mengumpul di kelurahan tertentu gitu. Tidak boleh didominasi oleh kelurahan tertentu atau kecamatan tertentu, itu harus didistribusikan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara proporsional. Gitu. Nah itu secara otomatis dusun yang ada di Bantul berarti pasti dapat? Pasti dapat. Pasti dapat ya pasti Pak? Dapat. Kemudian nantinya apakah harus ada laporan kegiatan? Harus ada laporan karena ini uang negara, uang daerah yang
setiap tahun diaudit oleh BPK. Setiap tahun diaudit oleh lembaga-lembaga auditor, sehingga setiap pemanfaatan itu harus ada laporannya, harus ada bukti pengeluarannya. Ya. Dan P2BMP ini memang kita ingin melandingkan program-program pemerintah itu langsung secara serempak ke seluruh dusun yang ada di Kabupaten Bantul. Dan semuanya memiliki problem yang sama, satu tentang sampah. Setiap dusun memiliki problem yang sama, urusan sampah. Kita biayai bagaimana masing-masing dusun itu bisa dibudayakan pemilahan sejak dari rumah tangga. Masing-masing rumah tangga harus punya tempat sampah, ya paling tidak itu 3, untuk organik dan anorganik. Ya, anorganik itu masih dibagi-bagi, ada kertas, ada plastik, ada kaca, ya minimal 3 lah. Ya. Nah, jangan dicampur kertas dengan sisa makanan, ya plastik dengan sisa makanan, jangan dicampur. Kenapa? Kalau dicampur itu akhirnya hanya ditumpuk di TPST Piungan, TPA Piungan. Nah, tetapi coba kalau dipilah plastik, itu ada yang mau membeli, kumpulin saja yang banyak plastik. Ada nilainya lagi. Ada nilainya. Kertas, ada koran, ada kertas HVS, kumpulin saja di rumah. Ya dijaga kebersihannya. Nanti ada banyak yang mau beli. Pecahan kaca, kumpulin saja di satu tempat. Ada kaca, ada beling, ya. Biarkan aja di situ, jangan dicampur. Terus akhirnya ya paling hanya dibuang di piungan. Ya. Nah, jika sampah-sampah ini dipilah sejak dari rumah tangga, maka masing-masing sampah ini ada nilai ekonominya. Inilah yang disebut dengan circular economy. Ekonomi berputar. Pecahan kaca itu untuk apa sih, Pak? Itu didaur ulang lagi. Ya. Itu dihancurin lagi, dijadikan bubur kaca, kemudian dicetak lagi kaca. Kertas juga begitu, dihancurin lagi, jadikan bubur kertas, dicetak kertas lagi. Plastik juga gitu. Ini yang disebut recycle, mendaur ulang. Nah, lalu apa manfaatnya sisa makanan? Sisa makanan banyak manfaatnya, diantaranya untuk pakan maggot. Maggot itu semacam ulat, ya, ulat, dan itu untuk pakan ternak, protein tinggi. Bisa menjadi substitusi atau pengganti pakan ternak yang dibeli di toko-toko dan itu mahal harganya. Maka dengan cara pemilahan seperti ini, maka sesungguhnya kita tidak begitu memerlukan namanya TPA Piungan itu. Kalau pemilahan itu sejak dari rumah tangga. Coba kalau tidak dipilah, Mbak Tako kemarin dengar ada diblokade masyarakat. Betul, diberi kasih batu ya Pak. Nah, itu karena sampah terus menggunung, kemudian lindinya masuk sawah. Kita kan tidak boleh begini terus-menerus. Apalagi itu TPA Piungan itu untuk 3 kabupaten. Sleman ya buangnya di sana, Kota ya di sana, Bantul di sana. Nah, karena itu kalau kita lihat statistik sampah di Piungan, itu setoran Bantul itu paling kecil. Dibanding setoran Bantul justru paling kecil, padahal tempatnya di Bantul. Kenapa itu terjadi? Karena di Bantul kita sudah mensosialisasikan pentingnya pemilahan sejak dari rumah tangga. Saya ingin sedikit cerita nih Pak, karena saya sebagai macan tutul, manis cantik turunan Bantul. Ini di tempat saya juga sudah ada tuh Pak, pemilahan sampah. Ya, kebetulan bagus. Di daerah namanya adalah Jambidan Pak. Jambidan, nah, itu ada perumahan di situ, itu ibu-ibunya memang di depan sudah menyediakan pemilahan sampah. Jadi kalau dulu ada bilang buanglah sampah di tempatnya, sebenarnya pilahlah sampah gitu ya. Kemudian masih punya nilai jual karena bisa dibuat macam-macam, ada sabun, ada minyak jelantahnya aja. Betul, bahkan minyak jelantah itu jangan dibuang. Itu merusak lingkungan. Iya, dan itu bisa diolah lagi jadi pemasukan buat ibu-ibu yang ada di situ gitu Pak. Ini testimoni Pak bahwa yang disampaikan Bapak ini benar-benar kami alami begitu. Sehingga sekarang ini para akademisi ini sudah mulai berpikir kegunaan sampah, masing-masing item sampah.
itu harus dipelajari. Ini cara daur ulangnya bagaimana dan untuk apa? Gitu. Ya, ya. Kalau semua sampah itu ketemu, maka circular ekonomi itu benar-benar terjadi. Ekonomi berputar. Dipakai jadi sampah, didaur ulang, dipakai lagi. Rusak, jadi sampah, didaur ulang, dipakai lagi. Begitu Semua. seterusnya. Seterusnya, ya. Ya, Sehingga kita tidak boros untuk menggali sumber daya alam dari alam. Wong yang ada saja ini masih bisa kita pakai kok. Dikelola dan punya nilai ekonomis lagi. Ini kalau ngomongin sampah emang luar biasa Pak. Saya juga selalu tertarik begitu. Tapi kembali lagi bahwa kita sedang membicarakan mengenai 50 juta untuk setiap dusun tadi yang memang pemanfaatannya salah satunya untuk sampah yang harapannya ini juga mengurai permasalahan walaupun ternyata Bantul baru paling sedikit justru ya Pak ya. Tapi tetap kita lakukan untuk pengolahan sampah. Yang kedua tadi untuk posyandu. Bagaimana kita mengatasi angka stunting. Stunting itu harus dicegah. Stunting itu bayi yang lahir pendek, kurang gizi, kemudian ada mental yang terganggu, itu stunting. Nah, ini harus dicegah. Caranya, ibu-ibu hamil di dusun di kampung itu, ya harus dicek betul-betul. Siapa yang berisiko tinggi, dan sering diingatkan, gizinya bagaimana Ibu. Nah, maka kita anggarkan itu. Edukasi ya Pak ya. Siapa yang melakukan posyandu, kader-kader posyandu itu. Untuk mencegah pula angka kematian ibu, kematian balita. Gitu. Di 1000 hari pertama itu ya Pak terutama ya. Ini kalau tidak dibiayai kan, siapa yang membiayai aktivitas itu? Enggak ada. Maka ya sudah, dusun kita berikan 50 juta secara rata dulu gitu. Kemudian yang ketiga tadi adalah untuk PAUD. Untuk PAUD. Untuk PAUD. Jadi, bagaimana anak-anak itu mendapatkan pendidikan dari usia dini dengan kualitas yang bagus. Maka guru-guru PAUD itu bukan guru-guru yang nganggur di rumah daripada nganggur ngajar, tidak. Mereka harus dididik. Dibekali berarti Pak ya. Justru kalau di negara-negara maju itu guru PAUD itu profesor. Guru PAUD itu doktor. Karena dasarnya. Dasar membentuk karakter, membentuk kepribadian, membentuk logika-logika yang harus dimasukkan ke. Karena kalau nggak salah itu usia emas waktunya anak-anak absorb semuanya, menyerap semuanya, itu sebabnya yang terbaik justru yang dijadikan sebagai pondasi. Betul ya Pak ya? Ya, jadi saya tidak merasa Boso Jawa itu eman-eman 46,5 miliar. Tidak, karena ini tugas yang mulia. Pendidikan, kesehatan, dan sampah untuk lingkungan. Mbak Tako, kalau kita tidak memilah sampah mulai hari ini, maka 10-20 tahun yang akan datang, Bantul DIY ini bisa tenggelam oleh sampah. Coba bayangkan, baru di blokade 1 hari saja, apa yang terjadi? Tumpuan. Nah, 1 hari, apalagi 3 hari. Ini kan bisa merusak citra DIY. Masa kita sebagai daerah pariwisata, sampah bertebaran di mana-mana, ini kan malu-maluin warga. Betul. DIY gitu. Dan yang paling utama sebenarnya untuk diri kita sendiri ya Pak ya, itu sangat merugikan dan memang tadi kembali ke lingkungan, kesehatan, itu menjadi prioritas juga untuk kita semua. Bapak, untuk yang 50 juta tadi, kemudian nanti teknis pencairannya seperti apa Pak? Jadi kelurahan, karena dusun atau pedukuhan ini kan tidak punya lembaga administrasi. Dia nempelnya di kelurahan, ya kan? Kantor itu kan ada kantor kelurahan. Nah, kita mentransfer uang ke kelurahan, kelurahan lalu mengalokasikan masing-masing dusun itu 50 juta, tetapi sebelumnya harus ada musyawarah dusun. Pak Duko, Pak Kadus, bersama ketua-ketua RT, lembaga-lembaga masyarakat yang ada di situ, musyawarah. Mari 50 juta ini kita gunakan sesuai dengan peraturan Bupati nomor 20 tahun 2022. Sehingga ini dimanfaatkan, direncanakan secara transparan. Tokoh-tokoh masyarakat tahu. Supaya apa? Supaya mereka merasa
handarbeni, merasa memiliki dan bertanggung jawab. Karena 50 juta itu kalau dimanfaatkan itu masih butuh partisipasi. Ya. Itu semacam rangsangan atau stimulasi saja, stimulan. Yeah. Nah, setelah itu usulan itu ditulis dalam wujud proposal. Proposal diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Mengapa proposal penting? Untuk kendali. Ya. Apa yang mesti dikendalikan? Apakah usulan itu sesuai dengan guidance atau pedoman pemanfaatan dana 50 juta apa tidak? Jadi Dinas DPMKL itu hanya, sudah benar, sudah benar, sudah benar. Gitu. Oh ini untuk sampah tadi pemilahannya. Ya. Kok ada, ini untuk bangun gapura, enggak benar. Nah gitu aja. Jadi itu pentingnya untuk pengendalian proposalnya tadi. Kemudian setelah itu Pak, langkahnya setelah proposal dibuat, setelah proposal dan di-approve, ya setelah di-approve semuanya, dana ditransfer ke kelurahan. Itu langsung Pak, dengan angka utuh atau berapa tahap atau bagaimana Pak? Ada 2 tahap ya, 60%, 40%. Ya, jadi ada 2 tahap, 60% dan 40%. Ya, nah, ketika perjalanannya itu kan kemudian mengaplikasikan yang sudah dirancang dalam proposal itu ya Pak ya. Nah ketika itu apakah ada pengawasan di lapangan atau bagaimana Pak? Oh iya tentu ada pengawasan, nanti inspektorat ya, inspektorat yang akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan P2BMP itu. Jadi selalu akan ada pengawasan di lapangan ya Pak? Kenapa perlu pengawasan? Sekaligus untuk bahan evaluasi kita sendiri gitu. Karena 50 juta itu boleh jadi setiap tahun berubah-ubah pemanfaatannya. Itu kan hanya instrumen ya. Instrumen untuk pemberdayaan masyarakat, untuk kemajuan desa, kemajuan dusun, dengan dana 50 juta itu. Kalau nanti urusan sampah itu selesai, ya kita fokus ke yang lain. Bukan sampah lagi, mungkin ekonomi gitu di dusun itu gitu. Jadi kita selesaikan satu persatu dulu. Nah, untuk 50 juta ini nanti akan dianggarkan secara rutin. Secara rutin. Setiap tahun. Per tahun ya Pak ya? Setiap tahun. Dengan tadi ya fokus masalahnya itu sambil dievaluasi. Betul, gitu ya, masalahnya apa gitu ya. Oh, sampah sudah bagus semua, ya sudah 50 juta tetap kita kirim, tetapi kita berikan pedoman pemanfaatannya misalnya untuk ekonomi keluarga. Jadi bagaimana rumah tangga itu punya ketahanan ekonomi gitu. Jadi banyaklah kreasi atau inovasi. Pemerintah itu kan juga melakukan inovasi. Betul. Ya. Istilah Jawa ini odo-odo gitu, odo-odo apalagi gitu ya. Ya. Yang tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup ya. Baik. Nah, ketika tadi di pengawasan, kemudian dievaluasi, kalau memang misalnya Pak terjadi hal-hal, waduh ini tidak sesuai nih seperti yang diharapkan, itu apa sih yang akan diperingatkan kepada warga atau langkah apa nantinya berikutnya Pak? Kalau dari perencanaannya sudah diketahui, itu bisa dicegah. Jadi maka proposal itu penting untuk mengendalikan agar perencanaan itu sesuai dengan pedoman atau mempedomani peraturan Bupati nomor 20 tadi. Nah, itu bisa dicegah hal yang tadi tidak sesuai tidak gitu. Fokusnya tadi. Tetapi kalau pada kenyataannya nanti tetap menyimpang gitu ya, melenceng, itu ya pasti akan kita tegur gitu ya. Dan harus dicegah lagi, jangan sampai itu terulang kembali gitu. Baik. Nah, untuk dusun sendiri ini kan macam-macam seperti yang Bapak ketahui, Bantul itu begitu luas tentu saja Bapak, dan juga potensinya tuh
begitu beragamnya. Nah, ada mungkin yang memang sudah biasa untuk membuat proposal, sudah ada ide-ide, tapi mungkin juga ada yang benar-benar, duh, ini gimana ya? Caranya gimana ya? Nah, ini kalau ada yang misalnya saat ini menyaksikan, kemudian juga warga Bantul ingin turut berpartisipasi dalam hal ini, mendapatkan 50 juta untuk dusunnya, apa yang bisa dilakukan, Pak? Misalnya minta bantuan pendampingan dalam hal ini untuk pembuatan proposal dan lain-lain. Iya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat itu punya semacam template contoh, contoh proposal. Dan saya kira masalah proposal tidak menjadi halangan gitu ya. Pak Lurah dengan perangkatnya memahami itu. Di lampiran peraturan bupati itu ada contoh proposal. Proposalnya sangat sederhana. Tidak perlu ada latar belakang tirik-tirik gitu ya Pak. Kajian filosofis itu nggak perlu. Langsung to the point. Daftar pustaka gitu-gitu ya. Nggak perlu seperti itu ya Pak ya. Nah tapi memang sering terjadi juga di dusun karena ya namanya orang Jawa, orang Bantul tuh ewuh pekewuh juga. Tapi mungkin juga ada yang ngelola itu aja. Nah, untuk menghindari yang seperti ini gimana Pak? Untuk menghindari itu, maka kita wajibkan untuk dilakukan musyawarah dusun. Musyawarah tadi ya Pak ya? Musyawarah, sehingga banyak orang yang terlibat. Semakin banyak yang dilibatkan, semakin baik. Artinya segmen-segmen masyarakat itu dilibatkan. Ada segmen perempuan, ya dilibatkan. Ada pemuda kampung, pemuda dusun, dilibatkan. Mungkin di situ ada difabel, dilibatkan. Ya, ketua-ketua RT dilibatkan. Kemudian para kaum agamawan dilibatkan gitu. Jadi opinion leadernya itu memang semua terlibat. Supaya mereka semuanya itu merasa handar beni dan punya peran tanggung jawab untuk membuat dusunnya itu bersih, dusunnya tidak ada stunting, anak-anak pada belajar dengan baik gitu. Ya, ini yang diharapkan. Jadi tadi sekali lagi Bapak akan dimulai pada penggelontoran 50 juta ini tiap dusunnya Pak? Dimulai, kalau urusan mulai itu BKAD ya, Badan Keuangan. Ya kira-kira bulan ini sepertinya sudah Juni. Ini bulan apa? Mei Pak. Juni mungkin. Juni berarti memang sudah siap ya Pak ya, kesiapan untuk ini benar-benar tinggal menggelontorkan dan ini prosesnya sekarang proposal apakah sudah? Proposal sudah masuk ya berarti ya sudah masuk. Sesuai dengan apa yang diharapkan. Apakah sempat mendengar Pak ide-ide dari pemilahan sampah, kemudian tadi juga untuk PAUD dan juga Posyandu ada ide-ide yang ternyata cukup mengagetkan gitu karena nggak kepikiran nih ternyata luar biasa, itu apakah ada Pak? Gini. Yang dari masyarakat kan berarti Pak ini? Banyak sekali ide-ide masyarakat yang kita dengar, kita pertimbangkan untuk dijadikan landasan kebijakan pemerintah daerah. Itu banyak sekali. Misalnya lomba-lomba tingkat, lomba-lomba yang sifatnya spesifik begitu. Lomba kecerdasan anak-anak PAUD, lomba kreativitas anak-anak PAUD gitu. Jadi perlombaan itu untuk mengasah daya kompetisi atau dalam bahasa sekarang adalah daya saing. Jadi daya saing itu harus diasah. Cara mengasahnya diadu, dikompetisikan. Ya banyak kok ini ide-ide menarik tadi ya. Masyarakat itu yang layak untuk dijadikan satu dasar kebijakan kita. Dan itu menjadi penting ya karena mau tidak mau yang namanya daya saing itu akan kita hadapi tidak hanya untuk adik-adik yang dibantu, kemudian juga pastinya ini sudah kalau bahasa sekarang tuh meta gitu dunianya. Jadi memang daya saingnya luar biasa. Kalau untuk satu lagi Pak yang saya penasaran, stunting tadi. Sebenarnya angka stunting di Bantul apakah memang
Karena itu menjadi salah satu lebih rendah daripada DIY. Lebih rendah DIY itu sekitar 13%, Bantul itu 8,4%. Itu sebabnya juga memang meskipun lebih rendah dari DIY tapi menjadi poin penting yang dikhususkan khusus untuk 50 juta itu tadi untuk sampah, kemudian untuk posyandu yang di dalamnya ada stunting, kemudian juga untuk PAUD. Baik Pak, aduh ini pengen ngobrol banyak banget tapi rasanya waktunya cepat sekali. Ini saya penasaran untuk 50 juta berikutnya juga semakin lancar. Artinya kalau itu lancar segala aspek sudah terpenuhi tadi yang paling mendasar, kemudian nanti sampai di ekonomi kreatif, sampai di hal-hal yang lain juga tentu. Dan satu hal Mbak Tako, 50 juta itu kalau di Bantul bukan satu-satunya. Masih ada BKK yang lain, bantuan untuk kelurahan ada, kemudian ada P2MD, ya bantuan uang juga. Kemudian ada nanti kita luncurkan namanya DIKAL, dana insentif kelurahan. Ada lagi, intinya pemerintah Kabupaten Bantul itu ingin mendorong desa-desa di Bantul itu memiliki keuangan yang cukup untuk membangun. Itu yang paling penting. Jadi setiap dusun berdaya begitu ya Pak, untuk mampu membangun dusunnya sendiri. Betul. Dan menginspirasi dusun-dusun yang lain. Jadi ini strategi ya Mbak ya. Untuk membangun Bantul itu ya sudah semuanya dikasih tugas. Kalau kita bersama-sama kan dengan sendirinya Bantul itu akan terangkat gitu. Jadi jangan dipikir sendiri oleh pemerintah kabupaten gitu. Didistribusikan saja ke para lurah, ke Pak Kadus dan masyarakat itu. Lah kalau semuanya bekerja, bangkit bersama, ya otomatis Bantul itu akan baik, akan maju gitu. Aduh ini luar biasa ngobrolin Bantul ini sebenarnya paling enak di sini ada cemilan geplak, waduh. Cocok itu, cocok. Iya, atau sate kelada ini Pak. Terima kasih banyak Bapak informasinya. Lancar untuk dana 50 juta dan yang paling penting untuk kemajuan keberdayaan masing-masing dusun yang ada di Bantul. Matur nuwun Bapak. Ya, sama-sama. Nah, sekali lagi, apa-apa itu jangan buru-buru. Konfirmasi dulu.